Halo, berjumpa lagi dengan saya Putri Hergianasari. Apa sih sebenarnya Indonesian Foreign Policy itu dan apa sih tujuan kita mempelajari politik luar negeri Indonesia? Oke, jadi mata kuliah ini mempunyai deskripsi adalah politik luar negeri Indonesia merupakan kebijakan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan hubungannya dengan negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Oke, dicatat ya, untuk mencapai kepentingan nasional. Terkait dengan hal tersebut, pemahaman mengenai dasar-dasar politik luar negeri dan bagaimana politik luar negeri diimplementasikan dan diupayakan dalam proses mewujudkan kepentingan nasional itu sangat penting untuk dilakukan. Jadi, politik luar negeri ini merupakan pengejawantahan dari politik dalam negeri Indonesia, seperti itu. Sejarah politik luar negeri Indonesia dan beberapa hal yang mempengaruhi perumusan politik luar negeri Indonesia termasuk pemahaman dalam perspektif pembuatan keputusan dalam politik luar negeri untuk membantu menganalisa politik luar negeri di setiap era kepemimpinan para pemimpin Indonesia menjadi pokok dalam studi politik luar negeri Indonesia ini. Jadi dari era presiden pertama kali yaitu Soekarno, Soeharto, setelah itu B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Nah, kita nanti akan kupas tuntas dalam 16 kali pertemuan. Tentu saja awal semester mungkin pertemuan akan secara Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah pertama, pemahaman mengenai politik luar negeri Indonesia dari era ke era. Kedua, mampu menganalisa strategi perumusan kepentingan nasional dan pengambilan kebijakan dari masa ke masa dengan melihat pada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan tersebut. Jadi tidak hanya dari faktor dalam negeri akan tapi juga situasi internasional pada saat itu. Yang ketiga, secara khusus mahasiswa diharapkan peka dan kritis dalam menganalisa fenomena politik nasional dan internasional. Yang keempat, mengidentifikasi pilihan solusi dan permasalahan politik yang ada di Indonesia dan di internasional. Dalam mata kuliah ini kita ada 16 kali tatap muka, 14 kali materi, diskusi, dan 2 kali yaitu pertama TTS dan yang satunya untuk TAS. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas RPS atau silabus dan kontrak belajar, perkenalan mata kuliah, setelah itu tujuan perkuliahan seperti apa, sistem perkuliahan dan sistem penilaian, rancangan jadwal perkuliahan, referensi dan buku-buku lain yang menunjang perkuliahan kita. Setelah itu rancangan jadwal perkuliahan dan aturan kelas seperti apa. Oke. Pertemuan kedua kita akan membahas the meaning of an independent foreign policy. Seperti itu. Nah, di sini mahasiswa dituntut untuk dapat mengerti, memahami ruang lingkup, tujuan pelaksanaan politik luar negeri, munculnya politik luar negeri Indonesia itu seperti apa sih, sasarannya politik luar negeri Indonesia itu seperti apa sih, dan landasan dasar politik luar negeri Indonesia itu apa. Nah, di situ mahasiswa akan dijelaskan dan sekaligus kita akan melakukan diskusi. Untuk pertemuan ketiga kita akan membahas terkait faktor penentu arah kebijakan politik luar negeri. Pertama, posisi geografis. Kedua, sejarah perjuangan bangsa. Yang ketiga, terkait demografi. Yang keempat, terkait kekayaan alam. Selanjutnya, kekayaan budaya, bangsa, pangan, situasi internasional, kualitas pelaksanaan diplomasi.
hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor penentu arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang nantinya akan kita kupas tuntas untuk dapat memahami. Temuan keempat ini, mahasiswa lah yang aktif, yaitu mahasiswa akan mempresentasikan secara berkelompok terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia dari era ke era. Jadi pertemuan keempat ini merupakan kebijakan politik luar negeri Indonesia era Soekarno. Bagaimana model kepemimpinan Soekarno, bagaimana Soekarno dan kepemerintahannya mengambil suatu kebijakan terkait politik luar negeri Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia eranya Soeharto. Nah, kelompok akan mempresentasikan perubahan orientasi politik luar negeri juga dari eranya Soekarno menuju eranya Soeharto. Kemudian yang keenam, pertemuan keenam adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, pada saat pemerintahan transisi dari Orde Baru ke Reformasi itu seperti apa sih? Dan selanjutnya kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau yang lebih kita kenal dengan Gus Dur. Setelah itu politik luar negeri eranya Megawati. Bagaimana perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia di eranya Megawati? Untuk TTS kita adalah soal isi dengan analisis kritis, gitu ya. Oke, pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-9. Kita melanjutkan presentasi mahasiswa yaitu politik luar negeri eranya Susilo Bambang Yudhoyono. Era Susilo Bambang Yudhoyono ini ada dua jilid, jilid 1 dan jilid 2. Bagaimana kebijakan politik luar negeri era SBY di jilid 1 dan di jilid 2. Dan apa sih jargon politik luar negeri di eranya Susilo Bambang Yudhoyono ini? Zero enemy, thousand friends, seperti itu. Nah, itu seperti apa sih? Kalau dulu eranya Soekarno itu mendayung di antara dua karang. Nah, apa sih itu sebenarnya? Nah, nanti akan kita kupas tuntas di perkuliahan kita selanjutnya. Setelah itu pertemuan selanjutnya gantian saya yang akan menjelaskan politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi isu terorisme internasional. Nah, isu terorisme internasional ini lebih gencar terjadi di eranya Megawati sampai saat ini. Bagaimana negara atau pemerintah pada saat itu menghadapi dan mempunyai kebijakan dalam menangani isu terorisme tersebut. Pertemuan selanjutnya adalah hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, dengan Australia, dengan Malaysia. Setelah itu diplomasi Indonesia dalam forum organisasi internasional di PBB, di OKI, di ASEAN, dan organisasi internasional lainnya. Kemudian pertemuan ke-15 kita akan mereview materi dari pertemuan awal hingga pertemuan ke-14 sehingga kita dapat menyerap sari-sari apa sih politik luar negeri dan apa sih esensinya, sehingga pada pertemuan 16 kita dapat melaksanakan TTS yang nantinya berupa makanan. Peraturan kelas yang pertama adalah mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti aktivitas perkuliahan dan ujian apabila terlambat 15 menit atau lebih. Setelah itu ber-SMS ria, BBM sudah nggak zamannya BBM, chatting ria, WA ria dan lain sebagainya, Instagram dan lain sebagainya lah, menggunakan pakaian yang tidak sopan. Setelah itu sandal jepit, terus absen dengan keterangan izin tanpa surat, keterangan sakit tanpa surat, itu kita anggap dengan maksimal similaritasnya adalah 25%. Oke, demikian penjelasan silabus kita. Saya berharap kalian dapat menikmati perkuliahan online dan perkuliahan offline kita. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.